Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Isma Melati, NPM 221 3022047 dari kelas B, ingin mempresentasikan tentang sistem pernapasan pada manusia. Pernapasan adalah proses pengambilan oksigen O2 dan pengeluaran karbon dioksida CO2 yang menghasilkan energi yang dibutuhkan tubuh. Kemudian alat dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Pertama, rongga hidung sendiri adalah tempat masuknya udara pernapasan yang terdiri atas laput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk ke hidung. Yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan, esophagus, dan saluran respirasi trakea. Cara adalah untuk menyalurkan udara dari hidung untuk diteruskan ke trakea. Ada 3 bagian faring: nasofaring, daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung, orofaring membuka ke arah rongga mulut, laryngofaring membuka ke arah laring. Lalu terletak di bawah faring yang merupakan pangkal tenggorokan, disusun oleh tulang rawan yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari trakea. Di laring terdapat glotis atau bagian laring. Glotis akan menutup jaringan penutup berangkat glotis saat ada makanan yang lewat. Laring juga disebut kotak suara karena memiliki pita suara. Trakea. Trakea adalah jalan nafas utama menuju paru-paru yang terletak di bawah laring. Trakea terdiri dari 3 lapis. Yang pertama, lapis dengan terdiri dari otot kepala dan cincang tulang rawan. Lapis yang terdiri dari jaringan apital yang bersilia yang menghasilkan banyak keluar energi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan sebatas menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus ini cabang dari trakea yang berfungsi untuk meluruskan darah dari ke paru-paru yang dikenal dengan bronkiolus. Hidung bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, tutup bawah, dan jaringan epitel seperti pada trakea. Perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih bagus, tidak berbentuk lingkar sempurna. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percikan kecil dari bronkus. Saat kita bersel bronkus berubah menjadi sisa epitel, bronkus ini sudah tidak dapat terlawan. Bronkus akan berakhir pada alveolus. Yang ketujuh yaitu paru-paru dan alveolus. Paru-paru sendiri terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat penggerak oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru manusia sendiri berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Paru-paru kanan terdiri atas 3 kelambir, paru-paru kiri terdiri dari 3 kelambir. Dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat distribusi gas, yaitu alveolus. Paru-paru alveolus dilengkapi kapiler darah hingga terjadi distribusi gas. Selanjutnya, mekanisme pernapasan yang dada dan pernapasan paru. Pernapasan dada, inspirasi atau udara masuk terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka rusuk akan terdorong ke atas sehingga volume paru-paru membesar dan tekanan paru-paru turun. Yang kedua, pernapasan dada, ekspirasi, udara keluar.
yaitu tulang rusuk berelaksasi sehingga volume rongga dada mengecil. Akibatnya tulang rusuk akan terdorong ke bawah dan paru-paru juga ikut tertekan serta volume paru-paru menurun. Kemudian ada pernapasan perut, inspirasi, udara masuk, otot diafragma berkontraksi dan diafragma mendatar sehingga volume rongga dada membesar. Selanjutnya yang ekspresi terjadi saat otot diafragma berelaksasi, otot akan kembali seperti semula atau berbentuk mengembung. Volume paru-paru akan menurun serta tekanan akan keluar. Lalu ada macam-macam volume udara pernapasan. Yang pertama yaitu volume tidal adalah udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa atau 500 cc. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau komplementer adalah udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi yang maksimum setelah inspirasi biasa. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi atau suplementer adalah udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Yang keempat, ada udara residu, udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru.